Kami diuji oleh Allah dengan madarat ya, kefakiran, masyarakat, kami bisa sabar. Terus ujian menika mboten hanya masyarakat mawon, kefakiran mawon, namun kami diuji oleh Allah ya, dengan kemudahan harta, rizki. Kami tidak bisa sabar. Artinya orang kaya itu sabar kan sulit, maka hawa nafsu kan sulit. Ingin beli ini, beli itu, dan seterusnya kan dituruti. Orang mampu itu identik dengan nuruti hawa nafsunya. Padahal maka hawa nafsu itu kan buahnya surga. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sekarang siapa orang kaya yang bisa sabar ya? Misalkan hartanya disedekahkan, diwakafkan, disosialkan. Orang kaya itu bisa syukur saja sudah lumayan ya. Kalau sabar kan akan tidak mampu. Jadi ujian ya, kemudahan itu malah lebih sulit. Adapun ujian-ujian itu merupakan tanda kebaikan seseorang, tidak pernah diuji. Lantas sahabat itu matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan hidupnya enak, tidak pernah kena cobaan ya, sehat dan lain-lain. Apa kata Rasulullah? La khairalahu, tidak ada kebaikannya. Fir'aun itu kan tidak diuji, tidak dicoba. Namun orang yang tidak diuji, tidak dicoba, itu bukan orang yang dikehendaki oleh Allah baik, namun nanti pungkasannya akan hancur. Jadi orang diberi musibah itu menandakan orang tersebut dikehendaki oleh Allah kebaikan. Tiap-tiap orang mukmin pasti dicoba oleh Allah ya. Sehingga cobaan itu menghilangkan dosa, mengangkat derajat. Namun yang paling berat di antara cobaan itu ditinggal istri, yaitu paling berat. Coba orang nikah itu berarti sudah melakukan nisfuddin ya. Separuh agama sudah dilakukan supaya takut kepada Allah separuhnya. Jadi orang ditinggal kematian istri itu berat ya. Namun ketika istri masih nyanding, kadang oleh suami dimarahi terus ya, tidak dihargai, tidak dihormati. Padahal yang melanjutkan perjuangan suami itu kan anak-anak dari istri ya, bukan anaknya orang lain. Alhamdulillah orang tua saya Kiai Mahdus Ali belum mengatakan ketika akan ditinggal oleh istrinya masih berat ditinggal istri daripada ditinggal ibu ya. Padahal ibu kan sudah luar biasa, namun ditinggal istri itu sangat berat sekali. Jadi ujian yang berat itu ditinggal istri. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, oleh Allah diberi ujian. Nanti ujian itu kadang sakit, anaknya tidak istiqomah dan lain-lain. Sabar apa tidak, madhab kepada Allah apa tidak. Kalau tetap istiqomah, maka derajatnya dimuliakan oleh Allah ya. Semoga Kiai Fauzan, Kiai Fathur Rahim ya, diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kesabaran dan lain-lain. Kan hiburannya suami kan istri saja itu. Nonton bioskop yang gak pantas, tidak punya istri itu kan repot berat ya. Ada sebuah cerita, ada orang soleh ya, itu ditinggal istrinya itu sampai tidak keluar kamar bertahun-tahun. Akhirnya oleh kawannya diajak dialog. Saya bila mana pinjam pada orang lain ya, saya pinjam. Lantas pinjaman
yang dititipkan kepada saya, yang dipinjamkan kepada itu saya, kira-kira saya harus mengembalikan apa tidak? Diminta oleh meminjamkan itu boleh apa tidak? Ya harus dikembalikan. Lah begitu istri kan milkunillah. Indah suami itu kan hanya amanah saja. Oleh Allah diambil itu haknya Allah, ini kan beratnya. Orang sabar itu kan berat. Dan juga karir ya. Bagi suami istri itu yang sangat mulia, yaitu mendidik anak-anaknya ya, minas sholihin wa sholihat ya. Itu karir yang tertinggi. Adapun kalau karir jabatan, jabatan bisa bergilir ya, harta bisa habis. Namun bagi suami istri itu karir yang tertinggi, yang dicapai, yang tertinggi nilainya adalah melahirkan, mendidik anak yang sholihin wa sholihat ya. Alhamdulillah kefat sudah ke situ ya, anaknya minas sholihin wa sholihat sudah mampu. Ni'amallahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak. Namun nikmat yang agung adalah orang oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat itu. Sehingga orang tua yang demikian mempunyai sahibu waladin sholihin yad'ullah ya, yang dapat pahala mengalir ya. Semoga kefat masuk di demikian, amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah ya punya maftuhah ya. Insyaallah ya diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya dan amalnya diterima oleh Allah dengan bukti beliau mempunyai sedekahtin jariyah ya, meninggalkan pesantren, juga ilmin yuntafa'u bih, juga anak yang sholihin ya. Ini semoga mudah-mudahan diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Peran istri itu kan luar biasa. Suami sukses, disitulah istri yang sholihah. Ya contoh saja, misalkan kiai hanya ngaji saja, terus kalau istrinya tidak terima, umumnya kiai itu diamuk suaminya kan bingung, kan karirnya bisa gagal. Karir yang tertinggi di situ ya. Jadi istri sholihah itu merupakan membuat suami sakinah, mawaddah, warahmah. Terus perjuangannya juga akan berhasil. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ya, kita hidup ya di masa-masa ini. Kadang fitnah di mana-mana ya. Sekarang orang misalkan saja punya masalah, larinya ke narkoba, minuman keras, pergaulan bebas. Orang-orang elit tidak tanggung-tanggung sekarang terkapar oleh judi online-nya. Orang berani kepada orang tuanya, maka di zaman sekarang kita perlu sekali memondokkan anaknya, pesantrenkan anak. Orang pesantren itu kan akhlaknya luar biasa ya. Yang punya konsep al-mas'uliyah itu orang pesantren, kulukum ra'in wa kulukum mas'un ar-ra'iyatih. Orang pesantren punya konsep takwa, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Terus punya akhlak, punya adab ya, orang pesantren. Sebab Kanjeng Nabi diutus oleh Allah kan, visi dan misi yang tertinggi Kanjeng Nabi kan menyempurnakan akhlak ya. Maka orang pesantren itu banyak kelebihan-kelebihan, namun sayangnya orang pesantren kurang berperan di pemerintahan kita, di negara kita. Kalau negara kita itu orang pesantren belum punya peran di negara, kita akan sulit mendapatkan baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Mereka tidak punya konsep takwa, tidak punya konsep mas'uliyah, tidak punya kejujuran, tidak punya asidku, amanah, wafa bil ahad, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti generasi yang akan datang orang pesantren bisa memimpin
di negara kita yang kita cintai. Mudah negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka supaya kita peduli memondokkan anaknya, anak dipondokkan supaya akhlaknya baik, adabnya baik, supaya mempunyai ilmunya. Ulama itu kan bisa diikhtiari, siapapun berlatar belakang apapun bisa ikhtiar menjadi ulama. Al ulama warathatul anbiya. Kalau an-nubuwah kan tidak bisa diikhtiari. Ini kan al-fusrah adz-dzahabiyah, kesempatan emas bagi siapa saja bisa menjadi pewaris para nabi. Ini kan perlu diperhatikan oleh panjenengan sedaya dan oleh kita semuanya. Anaknya orang biasa mempunyai ilmu menjadi orang terhormat. Anaknya orang terhormat, kiai tidak mempunyai ilmu menjadi orang awam, menjadi orang biasa. Terus anak dipondokkan supaya menjadi orang soleh. Tujuan kita bersama mempunyai anak, yaitu anak yang solihin wa solihat, ya Allahumma rzuqna as-solihin wa solihat. Amin ya Allah. Itu karir kedua orang tua yang tertinggi itu ya, untuk melanjutkan perjuangan kita. Dan orang terus dipondokkan supaya bermodalkan takwanya, rasanya hidup itu supaya bermodalkan tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, supaya kalian berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ini sebaik-baiknya bekal. Orang takwa kan tidak perlu mahal-mahal, cukup di pondok paling-paling 1 bulan sekitar 600.000 ya. Setelah lulus dari pondok sudah mandiri. Dan orang takwa itu bisa dilakukan, maaf, oleh orang grassroots, orang bawah bisa. Malah justru kalau orang itu ekonominya mapan, jabatannya mapan, itu takwa makan malah sulit, anaknya takwa kan malah sulit ya. Sudah terkapar dengan senang-senang dan lain-lain. Dan orang takwa itu segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dan rezekinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak bisa terduga-duga. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa itu segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dan rezekinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak terduga-duga. Ya contoh ya seperti Ahmad Fauzan, Fathur Rahim kan modalnya takwa, terus rezekinya barokah, kehidupannya barokah, zuriatnya barokah. Ini bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa dilakukan oleh siapapun. Dan orang takwa itu untuk mengukur kemuliaan, qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu mungguh Allah adalah orang yang takwa. Adapun misalkan saja orang jabatan, apa di TNI, Polri atau pejabat, dianggap orang yang dihargai, yang dimuliakan atasannya. Ini kalau tidak takwa indallah tidak ada nilainya. Begitupun orang mampu, orang kaya misalkan saja dia dihargai oleh bawahannya. Namun kalau dia itu indallah tidak takwa, maka tidak ada nilainya. Begitupun orang misalkan mulia dengan nasabnya, indanas, kalau dia indallah tidak takwa, maka di sisi Allah bukan orang yang mulia. Di Al-Quran tentu tidak ditaksis. Dan surga pun diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Dan orang yang mondok nanti akan dimuliakan, ya logikanya. Kalau orang mondok itu akan mencintai Allah, akan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, akan makrifat billah bi af'ali wa sifatih. Orang mondok akan mengenal Rasul, akan mencintai Rasul, akan baca sholawat, dan akan memperhatikan atau mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Dan orang dipondokkan, orang takwa, ya orang mondok itu akan mengenal ulama, akan dekat kepada ulama. Pintu mempelajari agama itu lewat ulama zaman sekarang. Kalau zaman dahulu kebaikan umat ini berhubungan dengan Rasul yang mengajar kitabnya,
Adapun sekarang kebaikan umat ini berhubungan dengan pendapat saya ajar. Nakalnya kiai itu kiai yang tidak mau baca kitab tuh. Itu kiai nakal. Sebab kebaikan masyarakat itu berhubungan dengan kiai yang baca kitab. Dan anak dipondokkan akan kumpul dengan orang solihin. Orang itu hanya kumpul dengan orang soleh saja, itu bisa menjadi baiknya. Maka dengan modalkan cinta kepada Allah, Rasul, ulama, orang solihin, maka orang yang demikian besok derajatnya akan mulia di surga dan akan mengajak kedua orang tuanya. Sekarang misalkan anak tidak dipondokkan ya, itu bisa mencintai makhluk ya. Bisa senang dengan kucing, burung, motor, mobil, musik, tokoh bola, artis dan lain-lain, sehingga tidak beribadah kepada Allah. Ini dasarnya orang tidak mondok, sehingga man ahabba syai'an fawa abduh ya. Orang yang mencintai suatu perkara itu bisa menjadi budaknya. Misalkan orang kok senang kucing, kan sepertinya budaknya kucing ya. Dianya belum mandi, kucing sudah dimandikan. Dia anaknya belum makan, kucing sudah diberi makan dan seterusnya. Ini pentingnya mondok. Dan bagi santri, kalau sudah punya ilmu, bagaimana menempatkan dirinya ya. Al ulama warathatul anbiya ya. Silahkan ulama berkiprah, silahkan. Namun ada yang mengatakan idza dakhala al ulama fi siyasah la yajuzu lahum bainahum al adawah. Bila mana ulama itu memasuki di siasah atau di organisasi dan lain-lain, maka tidak diperkenankan satu dengan yang lain saling berhujat menghujat, saling bermusuhan. Ulama kan warathatul anbiya. Adapun para nabi itu kan saling dukung mendukung. Nabi sebelumnya akan mengkabarkan nanti ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dan nabi yang sesudahnya ini kan juga tasdik ya, membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabi-nabi itu kan tidak konflik. Visinya dan misi satu tauhid, namun yang aneh ya, umatnya itu kadang kan perang tidak karuan. Terus ikut siapa itu? Orang Yahudi perang dengan Nasrani, orang merangi dengan orang Islam. Dan ikut siapa umat yang demikian? Itu kan umat yang menyimpang mestinya ya. Nabi-nabi itu rukunnya, visinya sama, namun umatnya itu benturan. Itu kan berarti misalkan orang Yahudi merangi Islam itu kan menyalahi ajaran Nabi Musa dan lain-lain. Nabi Musa juga mengikhbarkan nanti ada datanya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Isa juga mengikhbarkan kepada umatnya nanti ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau agama-agama perang Yahudi, Nasrani dan lain-lain merangi Islam, itu mereka itu ikut siapa? Itu bukan mengikuti ajaran nabi-nabinya. Ya, supaya orang yang mempunyai ilmu menempati bagaimana di suatu daerah menjadi baiknya. Itu saya masuk di ayat qala ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Supaya ada dari kamu sekalian umat yang mengajak kebaikan-kebaikan. Ini supaya diisi oleh orang-orang pesantren. Khair di sini walaupun itu adat ya, asal tidak bertabrakan dengan syariat, itu khair. Adon ma'ruf itu indah syar'i, itu baik, puasa, sholat dan lain-lain. Dan nahyi anil munkar ya. Dan orang yang mempunyai ilmu memiliki melakukan 3 perkara, dakwah ilal khair, wal amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar, itulah orang-orang yang bahagia. Wa ulaika humul muflihun. Namun kalau orang mempunyai ilmu tidak memiliki 3 perkara, maka akan menjadi bebannya besok di akhirat. Nah, kalau orang sudah masuk di situ akan masuk menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau sudah amar ma'ruf dan nahi munkar dan ta'wil khair, maka orang yang demikian akan mendapatkan predikat khairu umat. Ini kelompok yang demikian
umat yang demikian supaya dimasuki oleh orang-orang pesantren, sebab di akhir-akhir ini kita dibentur-benturkan, kita berbenturannya. Ini merupakan zaman fitnah. Jadi kiai, orang pesantren jangan sampai melibatkan diri demikian, sebab bila mana ya sama NU sama Ahlussunnah konflik, ini kan mereka akan tertawa, mereka senang. Jadi artinya kalau orang Islam itu konflik, ini berarti kan membungahkan musuh Islam. Kalau kita rukun, ini merupakan ibadah ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'au, kita tolong menolong, ta'awanu alal birri wat taqwa, ini kan berarti kita akan diridhai oleh Allah dan akan membungahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di akhir-akhir ini kita dibentur-benturkan, maka supaya kita yaitu waspada ya. Kita jangan mau diadu domba. La yadkhulu al-jannah an-namamnya, orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Dakhal surga ma'asabikin ya. Siapa orang masuk surga itu selagi orang baca syahadat akan masuk surga secara tauhid. Adapun Imam Ghazali mengomentari ya, orang mengadu domba itu dosa besar. Namun kalau diadu domba mau, itu dosanya lebih besar. Sebab kalau orang diadu domba tidak mau, kan selesai. Namun kalau diadu domba mau, kan berkelanjutan. Maka dalam kita mengusir suatu perkara, apakah pesantren dan lain-lain, itu harus dengan akhlakul karimah. Pondok pesantren dan lain-lain, ini bila mana kita salah mensikapi, itu termasuk minal dunya wal jahya. Maka akhlak yang paling mulia yaitu itsar ya. Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang yang kelas tinggi itu lebih memprioritaskan pada orang lainnya dan mengalahkan dirinya, mau mengalah, mau mengutamakan orang lain, memprioritaskan orang lain walaupun dirinya butuh. Inilah merupakan akhlak yang terpuji yaitu itsar ya, itsar. Adapun ahlul karimah itu tentu luas ya, namun puncak ahlul karimah yaitu itsar. Kalau ada itsar maka tidak ada konflik. Kan mau mengalah, ngurusi pesantren harus ada itsar. Membina rumah tangga harus ada itsar. Itulah kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ya, dan punya maftuhah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Allahumma ajirna minanar wa adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Sebab kita hidup di dunia itu ghayatus sa'adah adalah mati husnul khatimah. Banyak orang yang mencari kebahagiaan, namun puncak kebahagiaan itu mati husnul khatimah. Orang walaupun karirnya tinggi, amalnya tinggi dan jabat tinggi dan lain, ini kalau tidak husnul khatimah, tidak ada artinya. Kita melakukan agama dan lain-lain, itu tujuan kita di dunianya ingin mati husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah, itu saja, itu tujuan kita. Anas kulum halka ilal alimun wal alimun kulum halka ilal amilun wal amilun halka ilal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin adim. Dalam ikhya demikiannya. Manusia itu semuanya hancur, rusak, kecuali orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu pun akan hancur, kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Dan orang yang mengamalkan ilmu pun hancur, rusak, kecuali orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu ala khatarin adim, dalam kekhawatiran yang besar. Al yukhtamu lahum bi husnil khatimah amla. Apakah husnul khatimah apa tidak? Allah marzuqna husnul khatimah. Orang-orang kelas tinggi saja yang ditakuti itu tentang su'ul khatimah. Maka kita wajib habis sholat ya, kita berdoa kepada Allah, kita minta husnul khatimah. Itu tujuan kita hidup di dunia, hanya itu saja sebenarnya. Kita sedekah, kita amal kebaikan, harapan kita satu, itu mati husnul khatimah. Kalau orang mati husnul khatimah, tentu surga sebagai tempatnya. Allahumma adkhilnal jannah. Sekian, al-afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe Gus YouTube. Terima kasih.